Berikutnya contoh nomor 5, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Saya berikan contoh deh. Di sini misalkan ada bilangan ribuan 2100. Seperti ini ya. Nah, karena di sini dia tidak menyebutkan syarat tidak boleh ada angka yang berulang seperti itu, maka angkanya boleh berulang, boleh ada angka yang sama, gitu ya. Nah, ini contohnya 2100 ya, kemudian 3000 misal. Nah, dari sini dapat kita ketahui nih ada 1 2 3 4, ada 4 angka. Bilangan ribuan itu terdiri dari 4 angka, jadi bisa kita buat 4 kotak. Nah, sekarang kita cari nih ada berapa cara untuk mengisi kotak yang pertama. Nah, perhatikan kalau di sini ada 0, hati-hati ya. Kalau saya tuliskan ada 0, 1, 2, 3. Apakah ini bilangan ribuan? 0 ada di awal angka? Dia bukan bilangan ribuan ya. 0 yang ada di depan angka ini dia tidak memiliki arti nih. Nah, sehingga bisa kita tuliskan nih syarat yang ada di kotak pertama, dia tidak boleh 0. Tidak boleh diisikan oleh angka 0 ya. Berarti hanya bisa diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, 5 maupun 6 ya. Sehingga untuk mengisi kotak pertama ada 6 cara. Nah, sekarang untuk mengisi kotak yang kedua. Nah, untuk mengisi kotak yang kedua angka 0 sudah boleh atau belum? Kalau saya geser nih 0-nya ya, ada 1, 0, 2, 3. Nah, ini kan dia sudah bilangan ribuan. Berarti angka 0 dia bisa nih untuk mengisi kotak yang kedua. Jadi kotak yang kedua bisa diisi oleh angka 0 karena boleh berulang. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga ada 7 cara. Kotak yang ketiga bagaimana? Kotak yang ketiga pun sama. Kalau misalkan 1, 2, 0, 3, 0-nya ada di sini nih, dia sebagai puluhan. Nah, sehingga dia merupakan bilangan ribuan ya, 1203, sehingga boleh 0 ada di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ada 7 cara. Begitupun untuk kotak yang keempat ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 cara. Sehingga kita peroleh hasilnya berapa? 6 dikali 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 2058. Itu ya. Ada 2058 bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Maksudnya bagaimana sih 2058? Jadi seperti ini. Misalkan nih ada 1000 gitu ya. Kemudian ada 1001, ada 1002, 1003 dan seterusnya sampai dengan yang terbesar. Nanti ada 6666. Nah, kalau kita hitung nih ada 1 2 3 4 dan seterusnya sampai 2058. Seperti itu. Contoh berikutnya, dari angka-angka 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Nah, kalau di sini dia terdiri atas angka-angka yang berbeda nih. Angka-angkanya harus berbeda. Ya, ada berapa banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk? Nah, sama nih kita buat 4 kotak karena dia bilangan ribuan. Kotak pertama tidak boleh diisikan oleh angka 0. Ya, sehingga hanya bisa diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 saja. Ada 6 cara atau 6 kemungkinan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kotak yang kedua dia kan sudah bisa nih diisikan oleh angka 0. Nah, kemudian karena angka-angkanya harus berbeda, misal nih angka 1 sudah saya gunakan untuk mengisi kotak pertama. Apakah boleh angka 1 dituliskan lagi untuk mengisi kotak kedua? Ya, kalau ada bilangan ribuan seperti ini 1, 1, 2, 3. Kan tidak boleh ya, karena angka-angkanya harus berbeda. Nah, jadi angka 1 ini sudah tidak boleh nih digunakan di sini. Jadi sisanya ada 2, 3, 4, 5, 6 saja, gitu ya. Nah, sehingga tersisa ada 6 cara atau 6 kemungkinan untuk mengisi kotak yang kedua. Kotak yang ketiga bagaimana? Nah, dari ke-6 angka ini sudah digunakan 1, berkurang 1 ya, sisanya ada 5. Kemudian 5 berkurang 1 lagi sudah digunakan di kotak yang ketiga, sehingga sisanya ada 4. Nah, banyaknya bilangannya ada berapa? Kita kalikan. 6 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Sama dengan 720 ya. Ada 720 bilangan ribuan yang terdiri dari angka-angka yang berbeda.
Contoh berikutnya masih bilangan ribuan ya. Di sini bilangan ribuan ganjil. Kemudian ada syarat lagi, angka-angkanya harus berbeda. Nah, sekarang saya sebutkan contoh nih beberapa ya. Ada 2461. Nah, dia merupakan genap atau ganjil? Kan ganjil ya. Ini ganjil seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan ada 2374, dia ganjil atau genap? Ternyata dia genap. Nah, sekarang kok bisa nih menyimpulkan yang ini ganjil, yang ini genap? Kan cukup dilihat dari angka satuannya saja ya. Nah, angka terakhirnya saja. Meskipun di puluhannya dia genap ya, ratusan genap, ribuan genap, tapi satuannya ganjil, dia dinamakan bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita buat nih, ada 4 kotak gitu ya. Karena dia bilangan ribuan, di mana angka satuannya harus ganjil. Di sini dia harus ganjil. Kemudian karena bilangan ribuan, kotak pertama masih sama syaratnya, tidak boleh diisi oleh angka 0. Ya. Tidak boleh diisi oleh angka 0. Nah, kita isikan dulu nih untuk yang ganjil. Bilangan ganjil yang dapat dipilih ada berapa sih? Ada 1 ya. Kemudian bisa juga 3, bisa juga 5. Nah, ternyata hanya ada 3 pilihan saja. Ya, 3 angka saja yang dapat mengisi kotak satuannya. Ya, kemudian untuk mengisi kotak pertama bagaimana? Tidak boleh 0. Ya, tidak boleh 0. Tapi kalau misalkan angka 1 deh, angka 1 sudah saya gunakan di sini. Apakah boleh dia mengisi lagi di sini? Kan tidak boleh ya. Jadi tinggal 2, 3, 4, 5 atau 6 saja. Ya, sehingga di sini hanya ada 5 cara untuk mengisi kotak pertama. Kemudian kotak keduanya bagaimana? Untuk kotak kedua dia bisa diisikan oleh angka 0. Ya. Nah, kemudian karena angka 1 nih, tadi contohnya sudah saya gunakan di sini, dia tidak boleh untuk mengisi lagi di sini, ya. Kemudian misalkan di sini angka 2-nya yang saya gunakan. Angka 2 pun sudah tidak boleh digunakan untuk mengisi kotak kedua, ya. Jadi langsung di sini 3, 4, 5, 6, ya. Tersisa ada 5 cara atau 5 kemungkinan. Kemudian dari kelima angka ini berkurang 1 nih, sudah digunakan di sini. Sisanya ada 4 angka. Ya, 4 cara. Sehingga banyaknya bilangan ribuan ganjil ada 5 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 300 bilangan, ya. Contoh berikutnya di sini akan dibentuk bilangan ribuan juga nih. Nah, tapi syaratnya dia bilangan ribuan genap dan angka-angkanya pun harus berbeda, ya. Ingat, bilangan ribuan genap, dia caranya sama seperti yang tadi, bilangan ganjil, ya. Kalau kita buat 4 kotak, kita buat 4 kotak seperti ini. Untuk mengisi kotak yang terakhir kan harus genap, ya. Kemudian untuk mengisi kotak yang pertama tidak boleh 0, tidak boleh diisikan oleh angka 0, ya. Nah, untuk bilangan genap itu ada berapa saja? 0 termasuk atau tidak? Coba nih, kalau misalkan ada 5320. Nah, dia kan genap nih, ya. Jadi 0 termasuk. 0, kemudian ada 2, 4 dan juga 6. Seperti ini, ya. Nah, kemudian karena di sini ada 0, sekarang akan saya pecah dia menjadi 2 kasus seperti ini. Yang pertama, kita gunakan 0 sebagai satuan. 0 saja. Berarti kan hanya ada 1 cara untuk mengisi kotak satuan, ya, kotak terakhir, ya. Kemudian kotak yang pertama bagaimana? Dia tidak boleh 0 nih, ya, tidak boleh 0, berarti bisa diisikan oleh angka 1, 2, 3, 4, 5 maupun 6, ya. Ada 6 cara. Nah, kemudian dari ke-6 bilangan ini sudah digunakan 1 di sini, ya, sehingga tersisa 5 angka, 5 cara. Kemudian dari kelima angka sudah digunakan 1 di sini, tersisa ada 4 angka saja yang bisa dipilih untuk mengisi kotak ketiga, itu ya. Sehingga dari sini diperoleh ada 6 dikali 5 dikali 4 dikali 1. Hasilnya berapa? 120.
20. Itu ya. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, kalau misalkan di satuannya saya isikan 2 atau 4 atau 6 gitu ya. Nah, sehingga bisa diisikan dengan 3 cara. Nah, untuk kotak pertamanya bagaimana? Syaratnya tidak boleh 0. Tapi kalau misalkan salah satu dari ketiga angka ini sudah digunakan di sini, ya, berarti kan dia tidak boleh nih digunakan lagi di sini. Misalkan 2-nya yang saya gunakan, berarti di sini hanya bisa diisikan oleh angka 1, 2 tidak boleh ya. 3, 4, 5 dan 6. Ya, ada 5 cara atau 5 kemungkinan nih untuk mengisi kotak pertama. Kemudian kotak kedua bagaimana? Nah, kotak kedua kan boleh diisikan oleh angka 0 ya. Angka 0 boleh nih untuk mengisikan di kotak kedua. Kemudian misal di kotak pertama tadi saya gunakan angka 1. Nah, berarti 1 sudah tidak bisa lagi digunakan di sini. 2 pun sudah tidak bisa digunakan ya. Langsung nih ada 3, 4, 5 dan juga 6. Ada berapa? Ada 5 cara ya. Nah, dari kelima angka ini sudah digunakan 1 di sini. Berarti tersisa ada 4 cara saja. Gitu ya. Sehingga hasilnya tinggal kita kalikan 5 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 300. Karena tadi ada 2 kasus seperti ini, langsung kita jumlahkan saja. 120 tambah 300 itu 420 ya. Jadi banyaknya bilangan ribuan genap yang terdiri atas angka-angka berbeda dipilih dari angka-angka ini ya. Ada 420 bilangan. Oke, contoh berikutnya nih, masih sama, kita akan mencari bilangan ribuan. Bilangan ribuan yang lebih dari 4000. Nah, lebih dari 4000. Di sini tidak ada syarat angkanya tidak boleh berulang gitu ya, berarti angkanya boleh berulang. Boleh kita gunakan angka yang sama. Contoh nih, bilangan ribuan yang lebih dari 4000. 4001, dia sudah termasuk lebih dari 4000 ya. 4000-nya sendiri bagaimana? 4000-nya dia tidak dihitung ya, tidak termasuk karena lebih dari. Nah, bisa juga 4002 dan seterusnya ya. Kemudian bisa juga 5000 atau 6000. Nah, kalau 3000 termasuk nggak? Dia tidak termasuk ya. Kalau ini tadi boleh. Kenapa? Karena dia kurang dari 4000. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, untuk mencari banyaknya bilangan ribuan yang lebih dari 4000, angka yang menempati bilangan ribuan dia harus lebih dari atau sama dengan 4 ya. Bisa diisikan oleh angka 4 atau 5 atau 6 ya, dari angka-angka yang tersedia ini. Jadi hanya bisa diisikan oleh 3 cara. Berikutnya, karena angkanya boleh berulang, jadi di sini bisa nih kita isikan oleh angka 1, 2, 3, 4, 5 maupun 6. Ya, jadi ada 7 cara atau 7 kemungkinan. Kotak yang ketiga bagaimana? Pun sama ya, bisa diisikan oleh angka-angka ini, semuanya bisa 0 sampai dengan 6, yaitu ada 7 cara. Kotak keempat pun sama, ada 7 cara. Itu ya. Nah, langsung kita hitung nih, ada 3 dikali 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 1029. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, ya. Coba kita perhatikan, karena di sini dia angkanya boleh berulang, berarti angka 4000, bilangan 4000 dia termasuk ke dalam 1029 bilangan ribuan yang ada, ya. Nah, jadi untuk menghilangkan 4000-nya nih, kita harus kurangkan 1029 ini dengan 1 ya. 1029 dikurangi 1 yaitu 1028. Nah, jadi banyaknya bilangan ribuan yang lebih dari 4000 ada 1028 yang dapat dibentuk. Itu ya. Oke, itu untuk penjelasan materi aturan perkalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.